Shalom, selamat malam, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan. Pada malam hari ini, kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Pembacaan Alkitab pada malam hari ini terambil dari Yesaya 53 ayat 10 sampai dengan 12. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan akan firman Tuhan, marilah berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus. Di malam hari ini ya Tuhan, kembali Engkau menghimpun kami di dalam persekutuan pelayanan kategorial. Kami boleh menyatakan begitu besar cinta kasih Tuhan bagi kami. Dan pada kesempatan malam hari ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Mampukan setiap kami ya Tuhan, untuk mengerti akan kebenaran dan kehendak-Mu, serta mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan beriman kami, hari lepas hari. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan berkuasa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah berdiri. Kita akan membaca Alkitab yang terambil dari Yesaya 53 ayat 10 sampai dengan 12 yang menyatakan, "Tetapi Tuhan berkehendak meremukkan dia dengan kesakitan apabila ia menyerahkan dirinya sebagai korban penembus salah. Ia akan melihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hambaku itu sebagai orang yang benar, akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya. Dan kejahatan mereka dia pikul. Sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak." Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini. Terpujilah Kristus, haleluya. Silakan duduk. Pembacaan Alkitab kita pada malam hari ini mengambil perikop adalah kesuksesan seorang pemimpin. Dalam peribahasa Indonesia, ada yang mengatakan berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, dalam setiap proses kehidupan manusia, pasti tidak selalu baik-baik saja. Ada fase di mana kebahagiaan yang dominan, dan ada juga fase di mana kesedihan dan kegagalan yang dominan. Dari peribahasa di atas, kita diingatkan bahwa sebuah perjuangan untuk meraih kesuksesan bukanlah hal yang instan, melainkan butuh proses yang panjang dan kadangkala membuat kita menderita dan menekan kita untuk menyerah dan meninggalkan perjuangan itu. Akan tetapi di fase akhir peribahasa tersebut mengatakan bahwa bersenang-senang di kemudian hari ini juga mau menjelaskan bahwa dalam sebuah perjuangan yang sungguh-sungguh akan membuahkan hasil yang positif atau yang baik. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan malam ini melalui Yesaya kita diberitahu kondisi yang terjadi terhadap bangsa Israel, yaitu mereka sering melupakan Tuhan dan lebih fokus mengandalkan diri sendiri, baik pemimpin kelompok maupun perorangan lainnya, tanpa mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Dan tidak jarang hasil yang mereka dapatkan adalah kegagalan. Dengan demikian, Tuhan memberikan mereka kesempatan apabila mereka ingin mendapatkan kebahagiaan atau kesuksesan.
Mereka harus menyerahkan diri mereka sepenuhnya dengan penuh kesungguhan dan kerendah hatian. Mereka juga harus siap diproses seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan bisa berkehendak apa saja bagi bangsa Israel, bahkan meremukkan bangsa Israel ketika mereka berbuat salah. Kemudian apabila Israel mau menyadari kesalahannya dan menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Tuhan sebagai jaminan pengampunan atas kesalahannya kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan mereka kesempatan untuk merasakan kebahagiaan atau sukacita. Dalam ayatnya yang ke-11, setelah mereka dikehendaki untuk mengalami masa-masa sulit, Tuhan menjamin bahwa mereka akan melihat terang dan kelegaan agar mereka puas. Dan Tuhan akan menjadikan bangsa Israel sebagai pemimpin yang membawa orang-orang tersesat menuju jalan yang benar melalui hikmat yang sudah diberikan Tuhan atas mereka. Dan pada ayatnya yang ke-12, setelah mereka melakukan kehendak Tuhan tersebut, maka Tuhan juga memberkati mereka dengan memberikan hadiah-hadiah yang terbaik. Di sini ditunjukkan dengan Tuhan memberikan orang-orang besar dan orang-orang yang kuat. Dalam konteks pada zaman itu, orang-orang besar dan orang-orang kuat ini dapat diartikan sebagai daerah-daerah yang kaya, yang memiliki harta dan persenjataan yang luar biasa hebat. Jadi Tuhan akan membuat mereka memenangkan setiap peperangan dan membiarkan mereka menguasai harta bangsa-bangsa lain, itu sebagai buah hasil dari kesetiaan dan kerendah hatian mereka yang sudah mau menyerahkan dirinya untuk dipakai Tuhan. Kehidupan bangsa Israel pada zaman dulu masih relevan dengan kehidupan kita zaman sekarang. Proses yang kita hadapi berbeda antara kita dengan sesama kita yang lain. Terkadang ketika kita sebagai manusia masih sering lupa untuk mengandalkan Tuhan dalam menghadapi pergumulan. Kita jarang berpikir bahwa hasil yang kita dapatkan itu ternyata berkat campur tangan Tuhan yang tetap peduli dengan kita, anak-anaknya. Sebagai orang Kristen yang dimandatkan untuk menjadi kepala, bukan ekor, atau bahasa sekarang adalah sebagai pemimpin, seharusnya kita harus mengandalkan Tuhan dalam setiap usaha yang kita lakukan, baik dalam pekerjaan atau kegiatan lainnya. Bapak Ibu yang dikasihi, hidup dalam penyertaan Tuhan adalah sesuatu yang indah. Yesus Kristus sebagai gembala, kepala gereja yang hadir dalam setiap pribadi kita, untuk selalu mengingatkan bahwa ada Tuhan yang menyertai dalam hidup kita. Jadi, jangan sungkan bagi kita untuk meminta hikmat dan pertolongan dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Tuhan Yesus pada waktu Ia menjadi manusia telah membuat teladan yang baik bagi kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Pada waktu Ia akan menyembuhkan orang buta, Ia selalu berdoa dan mengucap syukur kepada Bapanya agar kesembuhan terjadi bagi orang buta itu. Dapat dikatakan bahwa Yesus telah sukses menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, agar orang lain bisa memberitakan kabar sukacita dengan karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Dengan demikian, mari sebagai pemimpin Kristen, kita harus mengandalkan Tuhan, agar kehidupan kita boleh dibentuk. Sekalipun kita harus menderita, tetaplah mengandalkan Dia. Dalam penderitaan sekalipun, jangan pernah menyerah, tetapi tantangan harus dihadapi, karena kunci daripada semua itu adalah doa dan berusaha. Percayalah, sukacita besar sudah disiapkan bagi kita. Apa yang kita mau, kita serahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan dengan penuh kesungguhan dan dengan penuh kerendahan hati ke dalam tangan pengasihan-Nya. Tuhan memberkati. Amin.
Umat yang dikasihi Tuhan, kita Yesus Kristus, marilah kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Bapa yang baik di dalam kehidupan kami, pada malam hari ini kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu, di mana kami sudah memuji dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh hamba dapat menjadi kekuatan dan pedoman hidup kami untuk kami melanjutkan kehidupan kami selanjutnya. Kami mau berdoa kepadamu Bapa untuk gereja-gereja yang ada di muka bumi ini, terkhusus gereja kami, GPIB Immanuel Balikpapan, bahkan Pelkes-Pelkes. Kiranya Tuhan memberkati, Engkau juga menyertai akan pelayanan-pelayanan kami yang kami lakukan untuk kemuliaan nama-Mu. Engkau memberkati para presbiter dan keluarganya yang selalu setia untuk melayani kita. Kiranya Engkau memberikan kekuatan dan kesehatan, terkhusus kami berdoa untuk ketua majelis jemaat kami. Tuhan yang selalu menyertai dan melindungi dalam setiap aktivitas pelayanan yang dilakukan, juga menopang kehidupan keluarga, suami maupun anak-anaknya. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami juga mau berdoa untuk pengurus ke-6 Pelkat, panitia-panitia, komisi-komisi yang ada, pegawai kantor gereja, bahkan semua yang terlibat dalam pelayanan. Kiranya Engkau juga memberkati mereka semua sehingga mereka dapat melakukan tugas dan tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita, dengan selalu mengandalkan Engkau saja ya Bapa. Berkati juga ya Tuhan untuk rencana-rencana pelayanan kami ke depannya. Kiranya Engkau selalu turut campur tangan di dalamnya. Kami melakukan pelayanan di gereja kami ini seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan memberkati akan sukacita mereka, baik ulang tahun kelahiran maupun ulang tahun pernikahan. Kiranya Tuhan memberkati setiap sukacita yang ada dengan memberikan kesehatan selalu dan memberikan panjang umur kepada mereka. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa bagi jemaat-Mu yang saat ini mengikuti ibadah online. Baik yang belum, kiranya Tuhan memberikan kasih dan penyertaan selalu kepada kami semua. Berkati keluarga, pekerjaannya, bahkan pendidikan yang sedang kami tempuh, serta Engkau memberkati masa depan dan kehidupan anak-anak kami. Bagi jemaat yang membutuhkan pekerjaan ataupun yang sedang merindukan pasangan hidup, kiranya Engkau saja yang sertai dan memberikan yang terbaik apa yang mereka butuhkan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit ataupun dalam kelemahan tubuh, baik yang di rumah ataupun dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau mau mengangkat sakit penyakitnya, sehingga beroleh kesembuhan dan pulih kembali seturut dengan kehendak-Mu, melalui makanan ataupun minuman yang dipakainya Tuhan. Dan juga Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati bangsa dan negara ini. Engkau memberkati pemerintahan mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Kiranya kuasa-Mu nyata di tengah-tengah pemimpin yang memimpin bangsa dan negara ini. Kiranya Engkau juga memberikan kedamaian dan keamanan kepada bangsa dan negara kami. Secara khusus kami berdoa untuk masalah pandemi COVID-19 yang melanda negara kami, bahkan seluruh dunia. Sebagai warga negara, kami disadarkan ya Tuhan untuk memutuskan mata rantai COVID ini, sehingga dengan perkenan Tuhan, pandemi COVID-19 ini boleh berlalu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa dan permohonan kami, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Bukan kehendak kami yang jadi, tetapi kehendak-Mu yang terjadi atas kami. Doa ini kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa sempurna, yang seperti Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.